Halo guys, kembali lagi bersama Hisan. Di video kali ini Hisan akan membacakan kalian buku Y dengan judul Jangan Meremehkan Makhluk Bersel 1. Dan guys, sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe channel aku ya guys. Buruan subscribe. Oke, dimulai ya guys. Jangan meremehkan makhluk bersel 1. Berhenti kau. Maafin aku dong. Loh. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tenang Komji, bersikap seperti Protista, bukan hanya 1-2 kali. Sembunyi di toilet? Protista salah satu jenis mikroorganisme, bukan prokariota. Haha, kamu bingung dengan istilahnya. Protista, makhluk hidup bersel 1 yang bergerak sendiri karena memiliki organ untuk bergerak. Contoh yang paling umum adalah Sleeper, Animalcule, Amoeba, dan Vorticilla. Prokariota tidak memiliki nukleus dan membran inti. Contoh paling umum adalah bakteri. Komji emang mirip makhluk bersel 1. Protista hidup di laut, danau, tubuh manusia, dan punya bermacam-macam bentuk. Protista dibagi menjadi protozoa dan algae. Bingung ya? Pertama, protozoa karena bentuknya besar, ada juga yang bisa terlihat oleh mata telanjang. Setelah itu, dia juga memakan protozoa lain yang lebih besar dari dirinya. Bagaimana dia bisa memakan yang lebih besar dari dirinya? Dia mengeluarkan racun untuk menumpuhkan lawan lalu memakannya. Protozoa berkeliaran untuk mencari makanan. Bagaimana dia bisa berkeliaran tanpa kaki? Dia punya cara sendiri untuk bergerak. Berdasarkan bentuk gerakannya digolongkan menjadi 3 macam. Flagellata, ciliata, dan amoeba. Klasifikasi prozoa berdasarkan gerakan tubuh. Protozoa terbentuk dari satu sel, tapi bisa bergerak aktif mencari makanan berdasarkan cara bergerak. Dibagi menjadi flagellata yang menggunakan 1-2 flagellum, ciliata yang bergerak dengan banyak cilium, dan amoeba yang menggunakan kaki palsu. Iglina atau flagellata berenang dengan cara mendorong dan menarik flagellum yang berbentuk seperti cambuk. Sleeper, Animalcule, atau ciliata bergerak menggunakan cilium kecil yang berbentuk seperti bulu. Amoeba atau Sarcodina berentangkan kaki palsunya dan bergerak dengan berubah-ubah bentuk. Aku sering mendengar nama-nama ini, itu semua ternyata protozoa. Benar, bagaimana dia kalau buang air gak punya perut? Ada yang mendapatkan nutrisi dengan berfotosintesis karena memiliki klorofil, tapi kebanyakan makan dari inangnya. Inang, binatang atau tumbuhan tempat parasit menempel dan mengisap nutrisi. Vakuola makanan, membran sel yang dibuat saat untuk menangkap mangsa pada protozoa seperti amoeba. Cara amoeba mencerna makanan. Walau nggak punya perut dan usus, semua bisa makan dan buang air besar. Oh gitu ya. Ada juga sebagian parasit yang mengisap langsung makanan dari inangnya. Trypanosoma brucei yang hidup sebagai parasit di dalam darah binatang di mana TC fleas tersebar menyebabkan penyakit gangguan tidur.
Dia yang hidup sebagai parasit pada usus kecil menyebabkan sakit perut, diare yang berbau dan kentut. Bagaimana cara protista jahat itu berkembang biak? Dengan membelah diri kayak bakteri. Kalau gitu mereka juga sangat cepat berkembang biak. Bisa jadi begitu. Jangan-jangan Kongju juga membelah diri. Ya enggak lah. Apanya yang enggak? Dia kan sama kayak parasit. Sekarang semua protista di dunia adalah musuhku. Musuh kata-katamu. Kalau nggak ada protista, kamu nggak bisa makan ikan. Hah? Benarkah? Fitoplankton kayak cyanobacteria dan Diatomaceae juga salah satu jenis protista. Wah, corak-coraknya rumit dan bentuknya beragam. Alga menjadi mangsa plankton hewan dan membentuk rantai makanan. Makanya kalau nggak ada alga, ekologi sungai atau kolam, bahkan laut akan rusak. Dan alga juga menghasilkan oksigen dengan berfotosintesis. Citarium adalah zooplankton di laut, memiliki panjang sekitar 30 mikrometer. Dia memiliki flagella yang membantunya bergerak menuju cahaya dan membantu muncul ke permukaan. Kata plankton sendiri berarti berkeliaran ke sana kemari. Oh, aku akan menunjukkan yang lainnya. Lihat ini. Plankton makanan di laut. Fitoplankton laut menjadi mangsa bagi binatang laut, menempati posisi pertama rantai makanan. Tapi perkembangbiakannya yang sangat cepat juga bisa menjadi penyebab red tide atau air laut menjadi berwarna merah. Contoh umum fitoplankton laut adalah helizoan, Porocentrum, Gymnodinum. Red tide, plankton merah tiba-tiba menjadi sangat banyak sehingga laut atau sungai berubah menjadi berwarna merah. Tapi, kenapa wajah kalian jadi kaku gitu? Gak apa-apa. Hihi, teruslah belajar di depan toilet. Berhasil kabur. Kamu pikir aku nggak tahu? Gagal. Oke guys, sampai situ aja ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye.